Ceceklin, bawa apaan nih? Banyak banget. Hahaha, ini something spesial. Buat aku bukan, Ceh. Rahasia. Ih, kok rahasia-rahasiaan? Iya, nanti dikasih tahu. Sekarang, ayo kita ajak Alien Kids yang di rumah buat siap-siap ibadah dulu. Halo kids, udah siap untuk ibadah hari ini bersama Cici Evania, Ceceklin, Dan Cehana dalam ibadah Alien Kids versi online. Kids, yuk let's pray. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah, Tuhan yang memberkati kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kids, Eva, Cehana, sekarang waktunya kita mau unboxing. Kita mau buka dan lihat apa aja isi dari kantong ini. Asik, pasti enak-enak nih ya. Are you ready kids? Kita lihat ya apakah ada favorit kamu di dalam sini. Yang pertama. Jeng 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 jeng. Siapa yang suka coklat mix? Susu coklat di sini. Aku mau loh susu coklat itu so yummy, sweet, creamy, dan mengandung banyak vitamin yang bagus buat tubuh kita loh kids. Wah, Eva ini kayak mau jualan susu aja. Pinter banget cerita tentang susu coklatnya. Ini buat Eva. Next, ada apa lagi nih? Jeng 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 jeng. Siapa yang suka potato chip? Aku suka. Aku mau ini dong Lose. Ini enak banget rasanya tuh kres-kres, manis, gurih, wangi honey sweetie gitu. Ini Cehana juga suka banget ini potato chips ya. Kok bisa ceritanya luas banget tentang nikmatnya ini? Iya kalau aku makan ini gak berhenti-berhenti karena enak. Boleh makan. Tapi ingat ya harus dibatasi. Jangan sering-sering makan snack seperti ini. Nah, kids, kalau kamu, apa makanan atau minuman favoritmu? Tahukah kamu bahwa menceritakan Injil Yesus sama halnya seperti kamu menceritakan tentang hal-hal yang kamu sukai? Just tell the story dengan semangat. Oh wow, berarti menceritakan Injil itu sebenarnya mudah ya Iya ya, everyone can do it. Betul sekali, kita bisa menjadi terang Tuhan buat banyak orang dengan cerita Injil. So kids, let us shine, shine, shine! Big or small, short and tall, semua dicintainya.
Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Hana, Ci Jacqueline, coba lihat ada orang-orang yang sedang kesusahan. Kasihan loh. Wah, iya. Ayo kita bantu yuk. Ayo, Kids, coba lihat keadaannya. Lalu coba jawab apa sih yang mereka butuhkan. Kira-kira dia butuh apa ya, Kids? Payung, makanan, pakaian, atau obat-obatan? Iya betul, orang yang sedang kelaparan membutuhkan makanan. Kalau orang yang sedang kehujanan ini, kira-kira paling butuh apa ya, Kids? Payung, makanan, pakaian, atau obat-obatan? Iya betul, orang yang kehujanan butuh payung supaya tidak basah kuyup. Wah, kasihan sekali dia guys. Sepertinya dia sedang sakit. Kalau orang sakit paling membutuhkan apa ya? Makanan, payung, obat-obatan, pakaian. Iya betul, orang yang sedang sakit paling membutuhkan obat-obatan supaya sembuh. Kids, kalau kamu melihat orang-orang seperti tadi, apa yang harus kita lakukan? Iya betul, kita harus menolong mereka. Tapi kan aku masih kecil, mana bisa membeli banyak hal untuk mereka. Meski kamu kecil, kamu tetap bisa menolong orang-orang di sekeliling kamu. Bagaimana caranya, Ceh? Kamu bisa berbagi makanan favoritmu tadi, Hana. Betul, lakukan hal-hal yang sederhana yang menunjukkan bahwa kamu ini mengasihi Tuhan, yaitu dengan mengasihi sesama. Bagikan apa yang kamu punya, jangan menjadi egois. Betul. Anak Tuhan yang diberkati harus menjadi berkat. Aku mau memberi. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi,
time for Bible story. Kids, kamu ingat minggu lalu kita dengar cerita Bible bahwa siapapun yang menerima Holy Spirit atau Roh Kudus, kita akan mendapatkan power, kuasa atau tenaga. Power untuk apa? Satu, untuk menyembah Tuhan. Yang kedua, untuk berbagi dengan orang lain. Dan yang ketiga, power untuk menolong orang lain. Nah, kids, hari ini kita akan belajar tentang seorang murid Tuhan Yesus ya, yang setelah menerima power, dia berubah. Berubahnya seperti apa? Let us first kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, let us pray ya kids. Tuhan Yesus, ini waktunya Bible story dan kami mau diberkati. Kami mau jadi anak-anak yang taat dan mendapat power Holy Spirit. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kids, do you remember Peter? Atau bahasa Indonesianya itu Petrus. Ia murid Tuhan Yesus yang menyangkal Yesus 3 kali itu. Nah, kids, setelah dia berbuat salah, dia menyangkal Tuhan Yesus. Nah, waktu itu Petrus kan belum menerima Holy Spirit, belum terima Roh Kudus. Dia itu ketakutan. Kenapa dia takut? Satu, karena dia malu. Soalnya dia kan habis gagal ya, habis berbuat salah. Bilang gak kenal sama Tuhan Yesus. Lalu setelah itu dia juga jadi penakut, dia sembunyi loh. Dia sembunyi di rumah, dia kunci pintu. Dia gak berani berbuat apa-apa. Kenapa? Dia takut ditangkap seperti Tuhan Yesus. Jadi sebelum terima Holy Spirit, Petrus itu ketakutan. Tapi ini setelah menerima Holy Spirit, setelah Roh Kudus turun masuk ke hati Petrus, Petrus itu jadi berani dan dia bisa melakukan perbuatan yang hebat untuk menolong orang lain. How? Begini ceritanya. Jadi suatu kali ada seorang pengemis yang lumpuh. Pengemis itu artinya orang yang miskin, gak punya uang, dia minta-minta supaya bisa punya uang beli makanan. Dan lumpuh itu artinya dia gak bisa berjalan, bahkan berdiri aja gak bisa. Ya jadi kayak baby begitu ya. Nah, pengemis itu sedang duduk di dekat pintu gerbang ke bait Allah, tempat menyembah Tuhan. Nah, tapi karena dia lumpuh, jadi setiap hari teman-temannya rame-rame, mungkin 4 orang, mungkin 3 orang, itu harus menggendong dia ke depan pintu di bait Allah itu. Untuk apa? Supaya dia minta-minta. Barangkali kan ada orang yang datang mau menyembah Tuhan, hatinya baik, dia lihat orang miskin ini, terus dia kasihan, terus dikasih uang, namanya sedekah. Nah ya, orang lumpuh itu ya setiap kali lihat orang lewat rame-rame, dia membayangkan, aduh enaknya ya mereka yang bisa jalan, bisa ke bait Allah menyembah Tuhan, sedangkan aku nggak bisa, cuma bisa duduk-duduk, nggak bisa kerja, setiap hari cuma berharap, kasihan Pak, kasihan, ada yang kasihan lalu kasih aku uang, kasihan banget ya. Nah ini begini ceritanya, suatu kali Petrus yang sudah terima Roh Kudus, yang jadi orang berani, bersama dengan murid yang lain yang juga sama terima Roh Kudus, Yohanes, Petrus dan Yohanes, mereka mau ke bait Allah, mereka mau menyembah Tuhan. Lalu suatu kali mereka lewat pintu gerbang itu. Nah, si pengemis yang lumpuh itu waktu lihat Petrus dan Yohanes, dia berseru, dia berteriak, Pak, beri aku uang, belum makan minta uang. Nah, Petrus dan Yohanes langsung berhenti, lalu melihat keadaan si pengemis ini. Petrus lalu berkata, Pak, kami gak punya emas dan gak punya perak, gak punya uang. Tapi apa yang kami punya, kami akan kasih kepada Bapak. Wow kids, Petrus dan Yohanes punya apa ya? Ingat mereka habis terima apa? Mereka punya the power of Holy Spirit. Kuasa dari Allah Roh Kudus. Lalu Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus, berjalanlah. Lalu Petrus memegang tangan Bapak ini, diangkat lalu membantu dia berdiri. Nah, orang ini kan gak bisa jalan kan, berdiri aja gak bisa. Tapi tiba-tiba kakinya yang awalnya lemah itu tiba-tiba jadi kuat. Dia bisa berdiri, lalu dia mulai berjalan. Setelah berjalan, dia mulai loncat. Yeay, aku bisa berjalan. Yes.
Dan karena dia girang sekali, dia teriak. Semua orang-orang di sekitar bait Allah itu jadi heboh. Ada apa ini? Ada apa ini? Wah, mereka semua kaget. Kenapa? Karena mereka tahu pengemis ini kan lumpuh. Kok sekarang tiba-tiba bisa berdiri, bisa berjalan, bahkan bisa melompat-lompat seperti itu. What happens? Apa yang terjadi? Mereka lalu mendekati, mereka tanya, Hey, apa yang terjadi? Kok kamu jadi bisa jalan? Siapa yang menyembuhkan kamu? Apa 2 orang ini ya? 2 orang ini ya? Nah, Petrus lalu menjawab, bukan kami yang membuat orang lumpuh ini bisa berjalan. Yang membuat dia bisa berjalan, yang menyembuhkan dia adalah Yesus. Tuhan Yesus yang sudah disalibkan dan mati, tapi bangkit kembali dan sudah naik ke surga. Nah, kami ini adalah saksinya. Kami ini murid-murid Yesus. Dan ingat, Yesus berpesan bahwa kamu harus bertobat dari dosamu dan minta ampun sama Tuhan. Tapi ya, orang-orang itu waktu dengar kata-kata Petrus, mereka ini kan pemimpin-pemimpin agama. Mereka marah sama Petrus. Mereka nggak mau Petrus cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Mereka nggak percaya sama Tuhan Yesus. Mereka lalu menangkap Petrus dan Yohanes. Waduh, Petrus dan Yohanes ditangkap. Mereka takut nggak? Ternyata Petrus dan Yohanes nggak takut. Mereka rela loh dimasukkan dalam penjara. Tapi kamu tahu, meskipun Petrus dan Yohanes di penjara, tetap saja sudah banyak orang hari itu menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Tahu ada berapa banyak? Ada berapa? 50? Oh no. Berapa? 500? No. Jumlahnya ada 5,000. 5.000 orang. Wow, banyak sekali kan? Besoknya Petrus dan Yohanes dibawa dari penjara ke pengadilan. Mereka mau diadili. Mereka ditanya-tanyain. Hei, kalian tuh menyembuhkan orang lumpuh itu pakai power atau kuasanya siapa? Kok bisa? Petrus bilang, kami ini melakukannya dengan nama Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus. Nah, orang-orang itu ya menjadi heran. Loh, kok Petrus ini kok jadi tahu banyak hal ya? Terus ngomongnya kok jadi berani ya? Dia kan gak sekolah loh. Dia ini cuma penjala ikan, tiap hari nangkap ikan. Tapi kok sekarang jadi berani dan bisa ngomong seperti ini ya? Tapi mereka lalu mengancam. Mereka bilang, hey, jangan ngomong-ngomong. Jangan cerita-cerita tentang Yesus lagi ya. Awas kalau cerita lagi. Kami tangkap, nanti kami siksa. Tapi Petrus dan Yohanes karena sudah terima power of Holy Spirit, mereka jadi berani, gak takut lagi. Mereka bilang, kami ini cuma mau taat sama Tuhan, bukan pada kalian. Kami mau tetap menceritakan tentang Yesus. Wow kids, berani sekali ya Petrus dan Yohanes. Padahal kan mereka dulu takut ditangkap, mereka sembunyi. What happens? Kenapa sekarang jadi berani? Karena mereka sudah menerima Roh Kudus, Holy Spirit. Makanya mereka menjadi berani. So kids, Petrus dan Yohanes setelah menerima power dari Roh Kudus, mereka jadi 1, berani, 2, suka menolong orang lain. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang pengemis yang lumpuh. Kids, inilah tandanya kalau kita sudah terima power, Tuhan Yesus bilang, kamu akan jadi berani dan kamu juga suka menolong orang lain. Apakah kamu suka menolong orang lain? Kids, coba yuk lihat orang-orang di sekelilingmu. Siapakah yang bisa kamu bantu? Nah, kids, misalnya nih ya, Lase punya, ini ya, ada paket ini. Isi paket ini apa ya? Coba, Lase tanya ya. Kita keluarkan yang pertama. Ting. Ya, ini namanya pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Ada obat, ya, ada salep, ada plester. Ini buat siapa ya kids? Ini dipakai untuk orang yang mungkin kecelakaan, mungkin jatuh, mungkin kesakitan. Kalau ketemu ada orang seperti ini berarti kita memberikan barang-barang ini untuk mereka. Ini menolong mereka. Lalu kalau ini, ting. Apa ini? Ini adalah payung. Payung dibutuhkan oleh siapa? Oleh orang yang kehujanan. Jadi kalau misalnya ada orang yang butuh payung di rumahmu, ada payung bisa dipinjamin. Sederhana, simple kan? Tapi itu kamu menolong orang lain. Terus ada apa lagi nih? Ting. Wah, ini ada susu, ada makanan, ada mie. Nah,
Kids, siapa sih yang butuh makanan dan minuman? Orang-orang yang kelaparan, orang yang belum makan. Kalau di tempat kita ada banyak makanan, kamu bisa membagikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Siapa yang kelaparan? Atau kalau kamu punya banyak kelebihan, sharing. Sharing is very good. Tidak boleh egois. Oke? Karena anak-anak Tuhan yang sudah terima Holy Spirit akan suka untuk menolong orang lain. Apakah kamu juga begitu? Very good. Let us pray, kids. Terima kasih ya Tuhan Yesus karena kami sudah menerima Roh Kudus. Sekarang kami punya power. Kami mau gunakan untuk menolong orang lain supaya semua orang juga tahu tentang kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alright kids, untuk ayat hafalan kita hari ini dari Matius 22 ayat 39b. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Simple right? Bisa dihafalkan ya? Oke kids, mari kita memberikan persembahan. Siapkan amplop atau tabunganmu ya, celenganmu. Mari kita masukkan persembahan kita sama-sama. 1, 2, 3. Very good. God bless you. Wah, ternyata kita anak Tuhan itu udah punya Roh Kudus. Kita jadi punya power untuk menjadi berani dan suka menolong orang lain seperti Petrus dan Yohanes ya. Betul sekali, seperti kata Tuhan Yesus, kita ini adalah terang dunia. You are Light of the world, kids. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. So kids, remember that you are the light of the world. Karena kamu sudah menerima power dari Roh Kudus untuk menjadi anak yang pemberani. dan juga suka menolong orang lain. Don't forget to spread God's love, okay? Sampai di sini ibadah kita hari ini. See you again next week dalam ibadah Elion Kids versi Online. Bye. Dari anak sekolah minggu GKA Elion berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya setiap hari. Kami anak sekolah minggu GKA Elion menjadi saksi Kristus bagaikan garam dan terang. Ku bangga
murid Kristus. Ku cinta jadi murid Kristus.